Tuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berbakti kepada orang tua dan menjalin tali silaturahim bagian yang ke-18. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi bahwa ada sedekah yang nilainya lebih baik daripada sedekah biasa, yaitu sedekah kepada saudaranya sendiri, familinya sendiri, daripada sedekah kepada yang lainnya. Kalau sedekah kepada saudaranya sendiri ada 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Begitu juga ngundang acara kita. Ngundang kepada keluarga kita sendiri itu lebih baik daripada ngundang orang lain. Ya, ngundang diutamakan keluarganya sendiri dulu, baru orang lain. Begitu yang bagus. Bukan ngundang orang lain, saudaranya sendiri dah diundang. Sekarang hadis yang ke-22 wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini perhatikan baik-baik ketika ada cekcok antara mertua dan menantu. Tidak ada keserasian antara mertua dan menantu. Qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha. Jadi Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar. Dan Ibnu Umar ini punya istri yang sangat dicintai. Akan tetapi ayahnya Ibnu Umar, artinya Sayyidina Umar atau mertuanya, itu tidak suka kepada menantunya. Di dalam syarahnya itu dijelaskan tidak sukanya Sayyidina Umar kepada menantu perempuannya ini ada alasannya. Karena si perempuan ini, si menantu ini membahayakan kepada agamanya Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar. Jadi kemudian Sayyidina Umar tidak suka kepada menantunya karena dianggap berbahaya, mengancam bagi agamanya anaknya Sayyidina Umar. Jadi eman sama anaknya, nanti takut terpengaruh oleh istrinya. Akhirnya agama jadi jadi rusak, agama anaknya Sayyidina Umar. Sebenarnya Sayyidina Umar ini punya anak yang bernama Ibnu Umar, ini agamanya sudah kuat. Cuman Sayyidina Umar yang khawatir. Saking kuatnya Ibnu Umar ini agamanya, kalau sholat itu, ibadah itu tidak ingin ada perasaan nafsu sedikit pun ketika sholat. Artinya tidak mikir apa-apa. Jadi kalau Ibnu Umar ini mau berbuka puasa di bulan Ramadan, Ibnu Umar ini menyelesaikan semua nafsunya, makan dulu, setelah makan menggarap istrinya. Jadi mari buka makanan, buka oreng gitu. Dan sebelum sholat maghrib, Ibnu Umar ini sudah
menaiki istrinya 3 kali. Jadi buka, 1 kali makan, jadi menggauli istrinya itu sampai 3 kali sebelum sholat maghrib. Ditanya, kok sampai begitu? Nah, ya, jawabannya, saya ingin sholat maghrib saya, sholat isya saya, sholat tarawih saya tidak terganggu oleh godaan setan hawa nafsu. Jadi diselesaikan sampai tak terus sekali lah ke orang bine begitu. Tapi setelah berbuka itu mengambil 3 ronde. Hebat ini ya. Kalau sampai antara berbuka untuk melaksanakan sholat maghrib, nututi ngambil 3 ronde. Hebat ini berarti. Ini caranya Ibnu Umar untuk menjaga ibadah, kualitas ibadahnya agar tidak terganggu oleh hawa nafsu, terutama nafsu kepada istrinya. Kalau di sini ada yang begini tanya, di mana kakek malah jamu ya kok. Jamun bahasa ya. Faqala li talliqha, katanya Sayyidina Umar kepada adanya, talliqha, telaklah istri kamu itu. Fa abaitu, kemudian saya menolak. Sayyidina Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar ini menolak untuk mentalak istrinya. Karena ditolak oleh anaknya untuk mentalak menantunya, fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lapor Sayyidina Umar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada menantunya, sekaligus Nabi Muhammad ini jadi mertua ya. Jadi komplit. Nabi Muhammad itu ya sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, ya juga menantunya, juga mertuanya. Nah, ada apa-apa ya, ada apa-apa. Mondina ya kau ngomong macam-macam. Salah sahabat, gimana tuh, gimana mertua. Tuh, tak beres ya kau pasanan. Padahal Nabi Muhammad seperti ini. Kalau mengatakan tak beres, mengatakan Nabi Muhammad tak berezeki ya berarti. Fadzakara dzalika lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talliqha. Ketika sudah diceritakan perihal ketidaksukaannya Sayyidina Umar kepada menantunya karena ini sangat berbahaya bagi agama putranya, maka Nabi Muhammad bercerita kepada Nabi Muhammad, dan jawabannya Nabi Muhammad apa? Talliqha, telaklah wanita itu, ceraikan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Apa maksudnya hadis ini? Kita ini kalau memang istri kita itu berbahaya ya, berbahaya dalam urusan agama, takut nanti anak kita ini ikut-ikutan, maka boleh ya menyuruh anaknya untuk mentelak, dan anak harus patuh kepada orang tua karena ini bagian dari berbakti kepada orang tua. Ya, sebagai orang tua ya jangan moro-moro nyuruh ya. Lihat dulu, kalau cuman hanya masalah kecil, umpamanya ini masalah makanan, minuman, atau soal kora-kora, cuci piring, cuci baju, ya jangan kemudian mengatakan kepada anaknya, ceraikan anaknya kamu, masa tidak mau cuci piring hari ini? Ya jangan ya, ini kan masalah kecil. Kayak ini kalau Sayyidina Umar ini masalah besar karena dianggap menantu perempuannya itu berbahaya untuk keberlangsungan agamanya putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah bin Umar. Sekarang hadis yang ke-23. Ini mirip-mirip ini hadisnya, cuman beda riwayat, beda yang menyampaikannya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha.
Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Abu Darda. Kemudian laki-laki itu mengatakan, saya punya istri dan ibuku memerintahkan saya untuk menceraikannya. Tadi kan ayahnya yang suruh menceraikannya. Sekarang ibunya, dalam kasus yang lain ibunya memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Faqalah, maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, al walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu sorga, cara masuk sorga yang paling indah. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah berbakti kepada orang tua. Jadi ketika ibunya memerintahkan untuk menceraikan, ya harus diikuti. Tapi ya ibu harus mengerti juga ya. Kalau urusan kecil jangan sampai-sampai menyuruh anaknya untuk mentalak istrinya. Tapi kalau berbahaya, umpama ini istrinya selingkuh, istrinya suka mencuri, istrinya suka mengumbar rahasia keluarga, terus diingatkan masih tetap saja. Nah, kalau sudah kasus seperti ini, bolehlah orang tua itu minta kepada anak, ceraikan istrinya kamu. Sebagai anak ya harus patuh, karena di sini kata Nabi Muhammad, jalan yang paling mudah dan indah untuk masuk surga yaitu dengan cara berbakti kepada orang tua. Ya, ingat loh ya, jangan gampang-gampang nyuruh anaknya menceraikan istrinya kalau hanya masalah kecil. Kalau sekiranya itu sangat berbahaya, enggak apa-apa, ceraikan le. Wes, ojo wis ojo diterusno. Bojomu iku akeh salah le. Sering melo wong lanang, wis sering sampean no Malaysia umpamanya. Bojone sampean iku sering diajak wong lanang liya. Ya, ndak apa-apa ngomong begitu. Wis pisan le, golek wong wedok liyane ae si akeh. Ndak apa-apa ngomong begitu. Kalau cuman hanya soal cuci piring, soal makan kurang enak, ndak usah ya. Fa in syinta fa'adi' zalika. Kalau kamu suka, maka kalau kamu suka ya boleh kamu tinggalkan cara masuk surga yang lebih indah ini. Artinya apa? Boleh kamu, kalau kamu suka ya boleh kamu tidak patuh kepada orang tua. Au ihfadhu, atau kamu menjaganya, artinya berbakti kepada orang tua. Jadi boleh pilih, tapi ada resikonya masing-masing. Mau patuh sama orang tua berarti mudah untuk masuk surga. Tidak mau berbakti kepada orang tua, ya ini sudah urusan lebih mudah masuk neraka. Ya karim milih wis. Ingin lebih mudah masuk surga apa ingin lebih mudah masuk neraka, tergantung kita. Ya kalau saya ya pilih yang lebih mudah masuk surga, patuh atau berbakti kepada orang tua itu. Insya Allah kalau dijalani dengan ikhlas itu tidak berat. Yang berat ini kalau menjalaninya tidak ikhlas. Aroma serwat. Punya orang tua sudah sepuh, rumongso ruwet. Nah ini repot wes. Tapi kalau sudah punya orang tua yang sepuh, kemudian kita merasa, wah ini jalan surga yang mudah ini. Nah ini mudah nanti kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang bikin ruwet lagi adalah watak gengsi. Wah ini pol ini ruwetnya luar biasa. Kalau sudah gengsi yang didahulukan, sulit untuk berbakti kepada orang tua. Karena orang tuanya sudah sepuh, kita gengsi untuk merawat, untuk mengajak kemana, atau disuruh-suruh kita gengsi. Wah ruwet ini wis. Gengsi itu bagian dari kesombongan, dan kalau sudah sombong semakin sulit untuk masuk surga. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.